Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Jadi kali ini aku mau sedikit cerita ya, kenapa sampai 6 tahun di Jepang baru bisa pulang. Sampai viral loh ini, yang nonton sampai 8 juta viewers. Sopo iki? Mbak Lia. Mbak Lia, Pak. Sopo iki? Mbak Lia. Mbak Lia, Pak. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Jadi kali ini tuh aku masih kerja ya teman-teman. Cuman karena nggak ada ikan, jadi aku manfaatkan waktu buat bikin video kayak gitu. Nah, kali ini nih aku mau cerita kenapa aku bisa pulang harus 6 tahun. Bukan harus sih. Waktu itu sempat viral ya teman-teman, yang lihat tuh sampai 8 juta viewers. Nah, itu kenapa aku bisa seperti itu, bisa pulangnya 6 tahun baru pulang. Aku mau cerita ya teman-teman, biar gak ada salah paham ya. Bukan karena aku tuh gak boleh pulang atau aku tuh gak bisa pulang gitu. Bisa sebenarnya, cuman karena kendala, karena gak ada dana ya teman-teman. Jadi sebenarnya tahun ke 1, 2, 3 itu aku udah ngumpulin uang ya untuk pulang, tapi karena waktu itu pas corona, makanya aku ya udah deh, aku pakai uangnya buat yang lain dulu gitu. Terus aku pakai untuk yang lain. Nah, bisa pulang tapi kita nggak punya uang, makanya ya udah deh, aku kan pindah ke perusahaan ya. Sedangkan kalau misalkan pindah itu nggak bisa pulang karena kan KTP-nya ditahan dan itu diperpanjang gitu loh teman-teman. Terus ya udah deh, aku karena dibantuin sama Saco, makanya kan aku nggak enak, dan Saco itu punya kenalan gitu loh, makanya kenalannya terus ngasih aku kerjaan gitu. Makanya karena aku nggak enak, ya udah deh nunggu 1 tahun, aku kan gitu kan. Suami kan pengen satu perusahaan sama aku, tapi ternyata nggak bisa teman-teman. Makanya terus habis itu aku ikut pindah gitu, karena nggak enak ya teman-teman. Jadi setahun tuh masa iya sih kita udah dibantuin mau pulang. Ya udah, akhirnya aku 1 tahun lah paling enggak nanti pulang. Nggak taunya malah aku pindah. Jadi pas waktu itu aku pindah lagi ke perusahaan ini. Jadi ini perusahaan aku yang ketiga ya teman-teman. Nah di sini aku juga nggak enak dong, harus nunggu paling enggak setahun lah. Soalnya kan ya gimana ya, orang perusahaannya itu udah baik banget. Uang kos-kosan atau uang rumah itu kita nggak dikasih potongan loh teman-teman, jadi free. Terus aku sama suami bisa kerja bareng. Awalnya juga aku kan nggak di sini kerjanya, terus aku ditawarin nih di sini kerjanya, gimana katanya gitu. Ya udah deh, aku ikut aja. Akhirnya aku di sini teman-teman. Makanya aku nggak enak kalau aku belum kerja nih, tahu-tahu aku udah minta pulang, kan nggak enak ya. Makanya aku ya udah, aku rembukan kan sama suami, gimana kalau kita mengabdi dulu 1 tahun di sini, setelah itu kita pulang gitu. Akhirnya ya udah setahun. Makanya di sini aku nyampe 6 tahun itu nggak bisa pulang, bukan nggak bisa nggak memutuskan untuk pulang gitu. Terus juga kita kan ngumpulin uang dulu ya teman-teman, buat dana pulang itu ya. PP kemarin itu sampai 30 juta teman-teman. Terus masih ada biaya yang lain ya, di rumah itu seperti apa gitu. Tapi banyak banget yang ngehujat ya teman-teman. Ya gimana ya, mungkin orang tuh salah paham kan, karena ya mungkin dikiranya aku tuh niat nggak pulang gitu loh, atau aku jahat sama orang tua, durhaka sama orang tua. Sebenarnya bukan maksud seperti itu ya teman-teman. Jadi aku ada di Jepang juga karena orang tua gitu, dan orang tua aku juga silahkan gitu, mempersilahkan aku mau bagaimana itu semuanya dipersilahkan. Aku juga udah minta maaf, aku nggak bisa pulang tahun ini, aku minta maaf, aku mungkin tahun depan pulangnya, aku juga bilang gitu. Banyak yang salah paham ya teman-teman, makanya sampai viral kan itu video aku, sampai banyak banget yang komen ya. Ada yang komen negatif, ada yang komen positif ya, semuanya berbeda-beda ya. Nah setelah itu, jadi sebelum aku pulang
kok bisa bapak aku itu lupa sama aku seperti yang di video itu ya. Itu bukan karena bapak aku pikun atau gimana ya, cuman karena emang aku sengaja aku pulang gak kasih kabar. Jadi kakak aku yang tahu ya, aku telepon kakak kandung ya, dia kan ada di Banjarmasin. Jadi aku telepon, aku mau pulang nih, tapi aku pengen ngeprank bapak ibu. Gimana ekspresinya ya kalau misalnya aku pulang tanpa ngabarin gitu loh, apalagi kan 6 tahun gak ketemu nih. Wah, masya Allah, pasti kan rindu banget kan. Terus gimana juga nanti ekspresinya kayak gitu. Terus juga aku itu sebelum berangkat ke Jepang dan pulang ke Indonesia kemarin itu beda banget ya teman-teman. Jadi pas aku berangkat ke Jepang itu aku berat badannya 61 lebih kayaknya, sekitar itu ya, pokoknya gendut banget ya. Terus aku di Jepang itu aku diet ya teman-teman, aku memperbaiki pola makan, aku makan nasinya dikurangin, terus olahraga juga teratur. Setiap pulang kerja aku olahraga karena kan musim panas kan nggak ada kerjaan, jadi kayak banyak waktu gitu loh. Sering banget kita pulangnya cepet, misalnya kita pulang jam 2, pulang jam 1, jadi aku masih ada waktu untuk olahraga gitu. Jadi aku turun sampai sekitar 10 kiloan gitu. Nah setelah itu aku juga hubungin bapak aku, ibu aku, semuanya. Aku bilang nih, aku pulangnya tahun depan ya, maaf ya Pak, Bu, aku nggak bisa pulang tahun ini, soalnya ini ada urusan yang harus aku selesaikan, aku bilang gitu. Abis itu aku pas nyampe di rumah nih, ternyata bapak lagi di depan rumah tuh. Dia kaget kan, bukan kaget sih, dia tuh kayak nggak percaya gitu loh. Aku kan ngomongnya kan tahun depan bukan sekarang gitu. Bapak tuh ngelihatin, aku tanya kan, Pak, kelingan aku ora, Pak ingat aku enggak, aku bilang gitu kan. Terus abis itu, sopo ya, sopo ya, masa lali karo aku kan bilang gitu kan, masa lupa sama aku. Terus bapak tuh berusaha ngelihat aku di sini nih, karena ada tai lalat ya, coba tai lalatnya ini nggak ada ya, apalagi kan aku makin kurusan, jadi pangkling. Kalau makin putih sih enggak ya teman-teman, soalnya aku mesti tetap dekil ya, tetap hitam, jadi seperti itu. Makanya nggak nyangka kan kalau aku pulang gitu. Banyak yang bilang kalau bapak udah pikun lah apalah, sebenarnya bukan seperti itu, memang akunya yang lagi ngeprank ya teman-teman. Di sana tadi panas banget teman-teman, jadi aku nggak betah, aku memutuskan untuk jalan-jalan aja. Jadi ini nungguin ikan ya teman-teman, sembari nungguin ikan aku curhat-curhat sama kalian seperti itu. Sebenarnya ini tinggal beberapa lagi sih, cuman nggak tahu nih kapan datangnya, jam berapa datangnya, belum tahu gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan maksudnya aku durhaka sama orang tua atau apa gitu ya. Jadi memang aku ada di Jepang ini juga semuanya karena orang tua ya. Jadi toh orang tua yang memutuskan, orang tua yang mengizinkan, masa aku durhaka kan enggak ya. Apalagi juga aku kan juga setiap bulan aku pasti kirim uang untuk keluarga, untuk yang di rumah ya, untuk apa keperluan di rumah. Jadi aku tuh pergi ke Jepang bukan semata-mata untuk diri aku sendiri ya teman-teman. Apa yang aku inginkan, apa yang aku cita-citakan, aku tuh pengen mewujudkannya ya teman-teman gitu. Makanya aku sekarang ada di Jepang gitu teman-teman. Jadi bukan karena aku di Jepang aku dari durhaka dan lain sebagainya, itu bukan ya teman-teman. Seperti itu. Yang mungkin ya yang udah pernah merantau pasti tahu ya kenapa merantau, pasti kan ada alasannya kan, untuk masa depan yang cerah atau apa gitu. Jadi makasih banyak untuk yang udah nonton, udah komen, udah subscribe kayak gitu. Dan dari situ juga aku memulai YouTubeku ini dari nol lagi ya teman-teman. Karena yang lihat kan 8 jutaan, jadi juga banyak yang subscribe, banyak yang nontonin video-video aku yang dulu. Jadi aku kan dulu pernah bikin video-video kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku upload, aku sampai
subscribe, pokoknya seperti itu, tapi nggak ada yang ngelihat. Makanya aku udahlah nge-YouTube-nya udah. Terus akhirnya setelah short aku yang itu viral ya teman-teman, aku bisa bangkit lagi sampai sekarang gitu. Terima kasih banyak untuk semuanya yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih banyak ya, bye bye.